warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kalimatul Asliyah dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pancasakti Bekasi. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu, Ibu Wening Rahayu. Materi yang saya sampaikan dalam video ini yaitu mengenai EYD atau ejaan yang disempurnakan. Sebelumnya, yuk kita bahas pengertian dan sejarah dari EYD. Yang pertama yaitu pengertian dari ejaan. Ejaan adalah keseluruhan peraturan bagaimana melambangkan bunyi ujaran dan bagaimana menghubungkan serta memisahkan lambang-lambang. Secara teknis, ejaan adalah aturan penulisan huruf, penulisan kata, penulisan unsur serapan, dan penulisan tanda baca. Adapun sejarah dari ejaan itu tersendiri yaitu yang pertama yaitu ejaan Van Ophuijsen atau ejaan lama. Ejaan ini pernah digunakan untuk bahasa Indonesia. Ejaan ini digunakan untuk menuliskan kata-kata bahasa Melayu menurut model yang dimengerti oleh orang Belanda, yaitu menggunakan huruf Latin dan bunyi yang mirip dengan tuturan orang Belanda. Ada 3 ciri dari ejaan ini, yaitu pertama, penggunaan huruf J dibaca Y, penggunaan huruf OE dibaca U, dan penggunaan tanda diakritik meliputi tanda koma, ain, dan trema. Huruf hidup yang diberi aksen atau dui titik di atasnya seperti A, I, U, E, O menandai bahwa huruf tersebut dibaca sebagai satu suku kata, bukan diftong, sama seperti ejaan bahasa Belanda sampai saat ini. Kebanyakan catatan tertulis bahasa Melayu pada masa itu menggunakan huruf Arab yang dikenal sebagai tulisan Jawi, dan ejaan ini berakhir digantikan dengan ejaan Republik atau ejaan Sewandi pada 19 Maret 1947. Selanjutnya yaitu ejaan Republik atau ejaan Sewandi. Ejaan ini adalah ketentuan ejaan dalam bahasa Indonesia yang berlaku sejak 19 Maret 1945. Ejaan ini biasa dikenal sebagai ejaan Sewandi. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kala itu yang mengumumkan berlakunya ejaan tersebut. Nah, ejaan ini menggantikan ejaan warisan masa kolonial yang sebelumnya digunakan, yaitu ejaan Van Ophuijsen yang mulai berlaku sejak tahun 1901. Nah, terdapat beberapa ciri penanda ejaan Sewandi ini atau ejaan Republik ini. Salah satunya yaitu penggunaan huruf OE menjadi U. Terakhir yaitu ejaan yang disempurnakan atau sering kita singkat menjadi EYD. Ejaan ini berlaku dari tahun 1972 hingga 2015. Ejaan ini menggantikan ejaan Republik dan ejaan Sewandi. Ejaan ini digantikan oleh ejaan bahasa Indonesia pada tahun 2015. Adapun perbedaan dengan ejaan sebelumnya, perubahannya terdapat pada ejaan baru atau ejaan LBK 1967 antara lain sebagai berikut. Beberapa kebijakan yang baru ditetapkan di dalam EYD antara lain sebagai berikut. Nah, secara umum, hal-hal yang diatur dalam EYD adalah penulisan huruf kapital dan huruf miring, penulisan kata, penulisan tanda baca, penulisan singkatan dan akronim, penulisan angka dan lambang bilangan, dan penulisan unsur serapan.